Saya akan mempresentasikan laporan tugas mata kuliah e-commerce dengan dosen pembimbing Dr. Hamid Wijaya MM. Nah, di sini sudah terlihat um, di proposal saya. Di sini ada logo Sando. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Irma Latai Batwagia Siang dengan NIM 229634332, kelas 22 IK 03. Selanjutnya, profil usaha. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama nama produk, Sando underscore Yala, tahun berdiri 2025, alamat produk Kaliwaru Depok Sleman, yang keempat email perusahaan sandoyala@gmail.com, dan nomor telepon 089695270126. Jenis usaha saya di sini F&B yang dimana makanan. Selanjutnya ini juga kontak usaha saya. Nah, ringkasan dari eksekutifnya, Sando merupakan cemilan yang mengenyangkan, bisa nih buat sarapan, makan siang, makan malam, makan sore, seperti itu. Intinya bisa buat cemilan di waktu kapan saja. Terus Sando ini terinspirasi dari sandwich, yang dimana ini lebih ke versi mini dan ekonomis tentunya untuk harganya. Nah, Sando ini berawal dari bahan makanan yang ada di kulkas, khususnya bahan makanan saya yang ada di kos. Nah, saya untuk mencoba nih gimana caranya Sando ini tuh sama kayak sandwich tapi lebih harga ekonomisnya. Nah, di situ makanya saya iseng atau saya coba-cobalah, saya kasih tepung, saya lumurin dengan tepung, roti saya lumurin dengan tepung, terus saya goreng seperti itu. Nah, nanti dibelah jadi dua, saya isi selada, tomat, terus ada telur, terus ada sosis yang sudah disangrai dengan bumbu-bumbu rahasia seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini ada daftar isi, bisa dilihat sendiri dari I sampai halaman 19. Untuk latar belakang saya sendiri, untuk latar belakang Sando yang tadi sudah saya sepil di awal, Sando menjadi makanan yang mengenyangkan yang bisa dibuat untuk sarapan, mengganti makan siang, makan malam, makan sore, cemilan seperti itu. Nah, untuk Sando sendiri ini diambil dari bahasa Jepang, artinya sandwich seperti itu. Hal ini termasuk terinspirasi dari sandwich gitu, tapi lebih yang tadi sudah saya jelaskan versi mini dan versi ekonomisnya untuk harganya. Untuk Sando sendiri awalnya menargetkan mahasiswa nih. Nah, setelah saya terjun ke lapangan, ternyata minat Sando ini bukan cuma hanya mahasiswa, tapi ada juga dari ranah anak-anak seperti SD, SMP, SMA seperti itu. Untuk selanjutnya ada aspek produk, yang dimana di sini aspek produk dari logo produk nih. Sando diambil dari bahasa Jepang tadi kan, sandwich. Nah, lambang ran yang ada pada logo ini itu mensimbolkan kalau sandwich yang saya jual itu beda dari yang lain. Yang lain kan bentuknya segitiga, sedangkan saya segi panjang. Itu termasuk keunikan produk seperti itu. Nah, keunikan produk ada 3 nih. Yang pertama tadi saya jelaskan di awal, logo, bentuk bentuk Sando sendiri itu segi panjang. Nah, terus untuk porsinya itu sekali makan dan itu sangat mengenyangkan sebenarnya. Terus ada isi. Nah, isi Sando itu tentunya beda dari sandwich-sandwich yang lain. Sosisnya itu ada resep khususnya untuk diolah terlebih dahulu. Terus untuk packagingnya, untuk Sando terbuat berbentuk bulat. Itu menjadi ciri khas Sando sendiri seperti itu. Nah, terus aspek produk. Di sini status kesiapan produk
Sando sendiri ini sudah 80% yang dimana sudah siap komersial gitu. Lah, 20%-nya kemana gitu? 20%-nya itu untuk kesiapan dijual ke offline. Seperti itu. Untuk kendala produk sekarang ini lebih ke kurangnya konsumen yang dimana kan saya kan PO sistemnya yang itu jadinya cuman orang-orang kontak WhatsApp saya, sedangkan kontak WhatsApp saya itu termasuk sedikit gitu. Untuk sosial medianya sudah jalan, cuman belum terlalu melejit lah seperti itu, masih bertahap. Untuk selanjutnya di sini ada aspek bisnis. Tadi aspek produk, sekarang aspek bisnis. Yang pertama bisnis model Canva, nanti dilihat di proposal saya. Terus yang kedua potensi pasar dan target. Yang pertama kan tadi awalnya menargetnya mahasiswa, namun saya memperluas lagi jangkauan pemasarannya ke masyarakat umum, kisaran dari 14 sampai 28 tahun. Um, itu dengan gender laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk wilayah ini khusus untuk Condong Catur, Sleman, Yogyakarta seperti itu. Untuk potensi pasar itu dari kelas menengah ke bawah sampai ke atas. Untuk selanjutnya ini media produk uh, sos eh Selanjutnya ini ada identifikasi kompetitif. Nah, di sini saya membandingkan dengan ekologi sandwich yang dimana kalau Sandu kan tadi di Kaliwaru nih, sedangkan ekologi sandwich ini UGM gitu. Nah, terus dari media sosial kalau untuk Sandu itu Instagram, TikTok, WhatsApp. UGM juga sama, Instagram, TikTok, WhatsApp. Terus untuk target pemasaran, kalau saya untuk jangkauan luas, kalau Sando itu jangkauan luas dari kisaran umur 14 sampai 28 tahun, laki-laki perempuan sama saja. Nah, sedangkan yang ekologi ini ranahnya untuk mahasiswa saja, khususnya di UGM, perempuan dan laki-laki. Nah, jenis-jenis produknya ini sama-sama makanan sandwich gitu. Untuk harga sando 10.000, sedangkan ekologi 12.000 hingga ke atas. Nah, untuk pengalaman transaksi untuk sando sendiri itu produknya dapat dibeli di marketplace, terus pengiriman cepat, gratis ongkir dan pengemasan baik. Sedangkan ekologi itu produk dapat dibeli di marketplace sama seperti sando, terus pengemasan baik dan higienis gitu. Untuk produk sendiri Sando masih satu menu yaitu Sando sosis, sedangkan untuk ekologi sandwich itu lebih ke sandwich dan kebab. Diferentiatornya itu kalau Sando tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, terus harganya pas dan higienis. Ekologi itu kemasan kualitasnya premium, harga terjangkau. Terus kesimpulannya, tabel di atas memiliki kesamaan dalam penjualan namun tidak sama. Kan kalau Sando tadi kan persegi panjang, sedangkan ekologi itu segitiga seperti itu. Untuk selanjutnya media sosial produk. Nah, di sini Sando menggunakan market TikTok, Instagram, WhatsApp. Nanti ada buktinya untuk slide selanjutnya. Untuk alasan menggunakan media sosial itu sendiri untuk mempunyai jangkauan pemasaran yang luas. Terus terdapat sistem PO untuk menghindari mubazirnya bahan makanan, terus memudahkan dalam berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh. Terus memudahkan informasi jika kalau Sando underscore Zala ini ada promo seperti itu. Untuk marketplace-nya itu sebenarnya udah terdaftar di GoFood sama Shopee Food, tapi karena kendala aplikasi ada gangguan seperti itu. Untuk selanjutnya ini buktinya. Ini bukti dari TikTok, Instagram, ini dari WhatsApp gitu. Untuk struktur organisasi untuk CEO, manajer, divisi administrasi, bahan baku sama divisi media sosial itu saya sendiri Irma Tebat Wakia Siam.
Saya juga yang bikin usaha ini. Untuk direksi ini Tri Aryawan. Dia bertugas untuk memberikan arahan, memantau operasional dari keuangan, pemasaran, bahan baku, hingga personal seperti itu. Untuk selanjutnya RAB, di sini bisa dilihat nama produk Sando, underscore Yala, kelas 22 IK03, nama dosen Dr. Mohamad Wijaya MM. Nah, di sini sudah terlihat jumlah porsinya 5 porsi per hari. Kita untuk sekarang 5 porsi per hari dulu. Jumlah penjualan sudah 10. Jumlah pendapatan omset itu 100.000, jumlah profit 20.000. Seperti itu. Jumlah media promosi ada 3, jumlah tenaga kerja ada 1. Jumlah tenaga kerja ada 1, jumlah media promosi ada 3. Untuk selanjutnya, action plan bisnis personal yang di sini sudah terlihat target atau tugas meningkatkan penjualan sandu Yala. Terus untuk target penunjangnya meriset pasar di daerah Yogyakarta. Deadline-nya itu ada 3 bulan, realisasinya menambah konten pada media sosial dan terjun langsung. Ke lapangan. Tanggal selesainya tanggal 13 April 2025. Terus rincian anggaran itu sudah dilihat dari roti, tepung, gandum, segala macam. Dan totalnya itu 96.000. Selanjutnya ini adalah lampiran foto-foto dari Sando. Sedangkan ini foto kegiatannya. Bisa dilihat dan ini ada review juga bukunya. Untuk itu, terima kasih dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.